Ini putri-putri Dracin pakai apaan sih? Tato. Bukan guys, ini adalah tren kecantikan paling mewah di Tiongkok kuno selama hampir 1000 tahun. Jadi yang sering kita lihat di drama itu bukan asal tampil demi estetik gitu, bukan ya. Tapi memang ada dalam sejarah. Namanya adalah Huatian. Gimana sih asal-usulnya? Dan kenapa putri-putri bangsawan itu rela menghias wajahnya kayak gini? Dan kenapa pula tren ini bisa hilang? 大家好，我叫 Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty。Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari PayPal yang masuk dari Pixiachan dari Itali. Jauh banget dari Itali. Terima kasih, nggak nulis pesan sih, cuman donasi doang. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal itu ada message yang mana message itu akan, kalau teman-teman ngasih message, akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. 海来了，我爹还是要找到我啊。人王天上地下再无人可敌啊！那东华帝君呢？ Huatian, hua bunga, tian perhiasan. Jadi secara harafiah artinya Huatian itu perhiasan berbentuk bunga yang ditempel di wajah wanita Tiongkok kuno. Biasanya ditempelnya di dahi, di antara kedua alis, dan kadang di pipi. Bentuknya juga bermacam-macam, mulai dari bunga plum, burung, ikan, banyak motifnya. Bukan cuma motifnya yang banyak, warnanya juga banyak, ada merah, hijau, kuning, ungu. Tapi yang paling sering dipakai, paling populer ya warna merah. Yang bikin wow itu bahannya itu loh guys, ada yang terbuat dari emas, perak, giok, dan zaman dulu itu masih belum ada yang namanya imitasi ya. Jadi kalau lihat bling-bling di dahi, wah itu pasti orang kaya. Ada juga yang terbuat dari daun emas tipis. Daun emas tipis itu emas yang ditempa sampai bentuknya itu setipis lembaran tisu. Kalau mau lebih ekonomis, ada yang bahannya itu dari mika, sisi ikan, sampai sayap capung, yang mana itu ditempel ke wajah pakai lem khusus yang dibuat dari gelembung renang ikan. Jadi gelembung renang ikan dibersihkan, direbus berjam-jam hingga kolagennya larut. Cairan hasil rebusan disaring, setelah dingin akan menjadi lem bening yang sangat lengket, bahkan daya rekatnya disebut lebih kuat daripada perekat modern. Ada yang bilang kalau Huatian ini munculnya di dinasti Han. Ada yang bilang kalau populernya di dinasti Tang. Tapi menurut peneliti yang bernama Chao Li Fang, usia Huatian ini ternyata jauh lebih tua dari itu. Kalau ditelusuri, kebiasaan wanita China kuno menghias wajah itu sudah ada sejak zaman musim semi dan musim gugur. Yang mana itu di tahun 770 sampai 476 sebelum Masehi. Dan ini bukan legenda, bukan cerita turun-menurun. Ada buktinya. Di makam negara Chu, Changsha, arkeolog menemukan patung wanita yang wajahnya memiliki 3 baris titik berbentuk trapesium. Ini nih, tapi teman-teman nggak bisa lihat jelas-jelas ya Kak. Ya maklum lah, ini artefaknya sudah berusia lebih dari 2300 tahun. Sehingga pigmen pada wajah itu banyak yang memudar. Lalu di makam Chu, di Xinyang, Henan, ditemukan pula patung kayu dengan titik-titik hias di atas kelopak matanya. Yang mana para peneliti itu meyakini hiasan-hiasan inilah yang menjadi cikal bakal Huatian. Jadi artinya tradisi menghias wajah kayak gini itu sudah tren berabad-abad sebelum dinasti Qin berdiri. Sampai akhirnya dinasti Qin berdiri. Dinasti Qin itu dinastinya Qin Shi Huang tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Catatan tertulis paling awal tentang hiasan wajah ini itu ya munculnya di zamannya dinasti Qin Shi Huang ini. Kaisar pertama yang berhasil mempersatukan China. Intan pernah bahas, kalau teman-teman pengen tahu senyentrik apa kaisar pertama China, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Dalam kitab Chonghua Kucincu yang ditulis oleh Pakau pada akhir dinasti Tang, diceritakan kalau Qin Shi Huang itu sangat terobsesi dengan dunia dewa-dewi dan keabadian. Saking terobsesinya nih, dia sampai minta semua wanita di istananya dia itu didadanin kayak dewa-dewi. Kayak dewa-dewi maksudnya gimana? Rambutnya itu ditata menjulang tinggi,
wajahnya itu dikasih hiasan bunga 5 warna, lalu dikasih gambar awan, burung fenghuang, harimau, dan sosok-sosok binatang yang terbang ke langit. Nah lo itu muka apa kanvas coba? Menurut Cao Lifang, Huazhi itu dulu adalah cikal bakal lahirnya berdirinya Huatian ini. Memasuki dinasti Han, tradisi menghias wajah ini itu nggak hilang ya, justru semakin berkembang. Karena dinasti Han ini mewarisi kebiasaan dinasti Qin. Jadi Huazhi ini semakin banyak digunakan di dinasti Han. Di zaman dinasti utara dan selatan muncul tren baru yaitu Meihua Chuang. Meihua, bunga Meihua, Chuang itu make up. Jadi Meihua Chuang itu bagian dari Huatian ya. Huatian itu kan umum. Pokoknya perhiasan. Nah, Meihua Chuang ini yang bergambar Meihua. Meihua itu bunga plum, bahasa Indonesianya ya. Sesuai namanya, hiasan di wajah itu dibuat semirip mungkin sama bunga plum. Yang mana ini adalah bentuk Huatian yang paling populer. Sampai nih ya, karena Huatian sebegitu populernya, di Balada Mulan itu sampai ada frase menghadap cermin lalu menempelkan Hua Huang. Banyak orang mengira kalau Hua Huang itu ya cuman puitis-puitisan, frase-frase puitis gitu ya. Tapi ya mereka nggak tahu kalau Hua Huang itu benar-benar ada. Hua bunga, Huang kuning. Ya ini sama, ini adalah bagian dari Huatian. Yang tapi ini warnanya kuning, sudah itu doang. Huatian kan perhiasan bunga secara umum. Kalau Hua Huang yang warnanya kuning. Jadi kalau nanti ya di drama-drama China itu kalian lihat hiasan dahinya putri-putri itu pada beda-beda warnanya. Ini bukan tim properti film lagi iseng. Karena emang dari sononya udah banyak model dan warnanya. Pada masa dinasti Tang, nah ini adalah era keemasannya Huatian. Huatian itu populer banget, viral banget, tren banget di masa dinasti Tang. Bukan cuman putri istana, rakyat jelata pun pada menghiasi wajahnya pakai Huatian ini. Hanya saja versinya lebih ekonomis. Kalau putri-putri itu pakai emas, pakai giok, pakai permata itu ya. Kalau sampai jatuh itu yang nemu itu langsung kayak mendadak gitu ya. Ya kalau yang versi ekonomis digambar-gambar sendiri pakai tinta. Namanya cewek, meskipun miskin ya tetap aja kepengen tampil cantik ya kan. Dan di masa dinasti Tang ini itu populer banget legenda Putri Soyang. Apa sih itu legenda Putri Soyang? Legendanya di zaman dinasti selatan hiduplah seorang putri cantik yang namanya adalah Putri Soyang. Dia adalah putri dari Kaisar Wu dari dinasti Liu Song. Pada suatu hari diceritakan kalau Putri Soyang itu jalan-jalan di taman, terus dia kecapean dan ketiduran di bawah pohon bunga plum yang pada saat itu lagi mekar, lagi cantik-cantiknya. Pada saat dia tidur, ada bunga Meihua yang jatuh dan mengenai dahinya, nempel di dahi sang putri, tapi sang putri nggak sadar. Sang putri tidurnya lama, balik ke rumah juga nggak sadar karena nempel lama itu ya, begitu daunnya itu jatuh, tintanya itu masih ngecap di dahinya. Kok dilalah, ternyata Putri Soyang itu terlihat cantik dengan capnya bunga plum tersebut. Sehingga orang-orang pada mulai meniru, digambar-gambar sendiri bunga plum di dahinya. Dari situlah lahir tren bentuk Meihua Chuang ini, yang mana ini merupakan salah satu bentuk Huatian yang paling awal dan paling terkenal. Tapi perlu dicatat ya, legenda Putri Soyang cuman legenda, tidak ada fakta sejarah yang bisa dibuktikan. Kalau Putri Soyangnya ada, dia beneran anaknya Kaisar Wu, tercatat dalam sejarah. Tapi pengalamannya dia kecapean tidur di bawah pohon plum itu yang tidak terbukti. Tapi masa putri mau ya tidur di bawah pohon kayak kita-kita gini? Kemudian memasuki dinasti Song. Nah ini tren masyarakat itu sudah berubah. Kalau dulu-dulunya itu semakin mencolok
itu semakin bling-bling, itu semakin cantik, ya kan. Di dinasti Song ini lebih suka kecantikan-kecantikan yang minimalis, yang sederhana. Sehingga budaya Hwatian ini perlahan-lahan ditinggalkan. Masuk ke dinasti Yuan. Nah, ini setelah dinasti Song, dinasti Yuan ya malah menghilang sepenuhnya. Cewek-cewek sudah tidak menghiasi wajahnya dengan Hwatian lagi. Tapi jejak Hwatian itu tidak benar-benar hilang ya. Jejaknya itu masih bisa ditemui di lukisan-lukisan kuno, artefak, arkeologi. Kalau sekarang banyak ditemuin di drajin-drajin. Atau sekarang itu Intan juga banyak tuh lihat cewek-cewek pakai gini lagi. Ini di Shopee murah ini guys. Jadi sekarang kalian tahu ya, kalau misalkan di drajin-drajin itu lihat putri-putri pakai Hwatian kayak gini. Ya minimal kalian tahu itu bukan sekedar aksesoris kreasinya tim make up. Itu adalah tren kecantikan yang pernah menghiasi wajah wanita kuno selama hampir 1000 tahun. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.